Shalom, selamat siang saudara terkasih. Kiranya kita pada hari ini diberkatin Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, hingga kita boleh bernapas pada hari ini, semua karena kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih, sungguh berbahagia kita hari ini. Kita bersyukur senantiasa atas kehidupan yang Tuhan berikan adalah kesempatan bagi kita untuk mengerjakan keselamatan kita di dalam firman Tuhan. Kita yang senantiasa dipelihara dalam kekuatan kuasa Tuhan dan selalu dipelihara oleh karena kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan dalam firman-Nya nyata bagi kita. Saudara terkasih, tiada terbatas kuasa Allah, tiada terukur kasih setianya bagi kita. Apapun keadaan kita, saudara terkasih, kita yakin dan percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu bagi kita yang telah terpanggil menurut rencana Allah dalam panggilannya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara terkasih, kita bersyukur pada siang hari ini kita berbincang-bincang santai dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan, pengharapan yang tidak kelihatan. Jika pengharapan itu kelihatan, namanya itu bukan pengharapan, tetapi pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak kelihatan. Oleh karena itulah kita harus bertekun untuk memperoleh pengharapan. Sebab penderitaan kita di dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang akan menyatakan dirinya bagi kita, dan Roh Allah yang bekerja di dalam kita mengerjakan segala sesuatu, saudara terkasih. Dan Roh juga membantu kita di dalam berdoa dengan ucapan-ucapan yang tidak kita, dengan ucapan yang penuh dengan keluh kesah yang tidak kita mengerti, tetapi Tuhan kita, Bapa kita mengerti, yang menyelidiki isi hati kita, yaitu berdoa untuk orang-orang kudus sesuai dengan kehendak Allah. Saudara terkasih, betapa kita bersyukur pada siang hari ini. Saya mau membagi-bagikan firman pada siang hari ini yang tertulis di Roma 8 ayat 28. Baiklah, kita akan membacanya, saudara terkasih. Roma 28 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara terkasih, Roh Tuhan turut bekerja membantu kita berdoa dengan keluh-keluh yang tidak dapat terucapkan oleh kita, tetapi Allah sendiri yang menyelidiki hati mengetahui maksud Roh itu, yaitu kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Itulah kehendak Allah dalam Roh-Nya kepada kita, untuk kita selalu berdoa bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang kudus, bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, semakin dikuatkan, diteguhkan
di dalam iman, dalam pengharapan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Semakin tekun dalam mengerjakan keselamatannya, bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dalam Yesus Kristus, berbuah-buah yang baik dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kemudian saudara terkasih, dan Allah, ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang terpanggil, saudara terkasih. Hati nurani kita membuka hati kita, kita bersihkan hati kita. Jangan ada hati yang seperti tanah yang berbatu-batu, tanah yang berduri, bersemak duri, tanah di pinggir jalan. Tetapi biar kita menjadi tanah yang subur, sehingga kita menjadi hati yang boleh bertumbuh dalam firman Tuhan dan terpanggil. Saudara terkasih, kita harus membuka hati membaca firman ini, supaya kita terlatih untuk hidup di dalam firman, mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya. Saudara terkasih, sebagai kita yang dulu hidup di dalam gelap, telah dipindahkan kepada terang yang ajaib. Dulu yang hidup dalam yang seharusnya binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Kita yang hidup di dalam hidup yang penuh kesia-siaan, tetapi kita dibawa kepada hidup penuh pengharapan, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terpanggil menurut kehendak Allah dan rencana Tuhan. Sebab saudara terkasih, selanjutnya firman-Nya berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara terkasih, biarlah kita menjadi orang-orang yang dipilih, terpanggil dan dipilih